when I am with you. There's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. When I am with you, there's no place I'd rather be. We set on our mission to find our inner peace, make it everlasting, so nothing's incomplete. It's easy being with you, secret simplicity, as long as we're together. There's no place I'd rather be. Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Tanggapan Publik. Pemirsa, kalau kita bicara tentang tanggapan publik, hari ini kita akan meminta tanggapan dari masyarakat, tanggapan dari pemirsa terkait dengan topik yang kita bahas dari Studio 2 TVRI Sumatera Utara saat ini. Dan kita akan membahas salah satu perhelatan besar yang akan digelar di Sumatera Utara pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 nanti adalah F1 H2O Powerboat yang akan diselenggarakan di Danau Toba. Dan tentunya perhelatan berskala internasional ini akan menarik perhatian banyak wisatawan. Dan untuk itu tentunya salah satu hal yang paling berdampak juga nanti yang kemudian bisa memberikan dampak positif atau energi yang baru bagi para pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara, khusus yang ada di kawasan Danau Toba. Bagaimana seharusnya saat ini para pelaku UMKM yang ada di Danau Toba untuk menyikapi atau menyambut yang namanya gelaran F1 H2O Superboat atau Powerboat yang akan digelar pada 24 hingga 26 Februari 2023 nanti. Untuk itu, pada sore hari ini, pada tanggapan publik kali ini, kami mengangkat topiknya antusias UMKM Sumut sambut F1 H2O dan Danau Toba. Dan kami berharap nantinya pemirsa juga bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan pendapat, tanggapan kepada kami melalui line telepon yang sudah kami siapkan nanti dari Kacanda pemirsa. Untuk itu langsung saja saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang telah hadir di Studio 2 TVRI. Yang pertama sudah hadir bersama kita Mbak Erika Rosdiana atau Kak Erika Rosdiana selaku pelaku UMKM dan juga Koperasi Argado Bona Nipinasa. Dan kalau kita bicara tentang Koperasi Argado Bona Nipinasa berarti ada di kawasan Danau Toba. Kita juga telah mengundang salah satu narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Namun saat ini masih di perjalanan menuju Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Kita berharap nanti kita bisa bersama-sama di sini untuk kemudian membicarakan bagaimana sebenarnya antusias UMKM dan sambutan daripada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dalam menyambut perhelatan F1 H2O yang akan digelar di Danau Toba. Nah, saya ke Kak Rosdiana dulu nih. Kak Rosdiana, kalau kita bicara tentang gelaran F1 H2O ini, apakah ini merupakan sambutan positif bagi para pelaku UMKM mengingat UMKM kita khususnya di kawasan Danau Toba sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 begitu? Iya, kalau menurut saya dan kami semua dari UMKM dan Koperasi Argado Bona Nipinasa sangat bahagia dan sangat sukacita dengan niat pemerintah, usaha pemerintah untuk memajukan. Ini merupakan kebangkitan bagi UMKM. Nah, ya kalau kita lihat
dengan usaha ini, pastikan nanti harapan kita banyak wisatawan yang akan datang. Nah itu merupakan suatu, makanya saya katakan itu merupakan suatu kebangkitan bagi Yeah. UMKM. Dan ini merupakan suatu ya kesempatan emas bagi UMKM. UMKM, oke. Saya pernah baca ini ada apa namanya tanggapan atau kemarin prediksi daripada panitia penyelenggara itu dari Kemenkomarpes dan juga Kementerian Olahraga ya. Mengatakan bahwasanya akan diprediksi jumlah wisatawan yang hadir pada 2 hari perhelatan besar itu sebanyak 20.000 wisatawan begitu ya. 20.000 lebih wisatawan begitu. Ini bagaimana nanti pelaku UMKM ya menyambut para wisatawan ini sehingga kita bisa tonjolkan langsung nih, ini dia kreasi pelaku UMKM Danau Toba gitu. Ya, dengan begitu banyaknya wisatawan, ya harapan kita ya kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi mereka, citra bangsa kita, keramah tamahan kita, dan kita berikan produk yang terbaik yang bisa memuaskan. Sehingga nanti harapan ini bukan untuk kesempatan ini aja. Nah wisatawan berkelanjutan, itu berkelanjutan, begitu ya. Dengan misalnya kalau misalnya kan sudah ada chemistry-nya, sudah memuaskan, pasti mereka akan datang kembali. Gitu. Baik, Kak Rosdiana kalau kita bicara tentang venue, salah satu nanti venue yang paling strategis yang disiapkan oleh panitia itu ada venue untuk pojok UMKM di gelaran F1 H2O ini. Itu kan ada venue super VVIP gitu ya, atau super VIP atau juga tamu-tamu kenegaraan yang nanti akan langsung melihat bagaimana tampilan, bagaimana corak, bagaimana gambar, bagaimana warna UMKM yang ada di Danau Toba. Apakah nanti Argado Bonani Pinasa juga punya space yang ada di sana, venue yang super VIP itu? Kalau kami UMKM di Argado Bonani Pinasa akan tetap menerima dimanapun diberikan tempat, baik dimanapun kami merasa itu adalah suatu ya kesempatan yang baik karena dengan waktu yang 3 hari pasti itu mobilitas kan tinggi. Jadi dimanapun kita diletakkan pasti itu ada yang terbaik. Jadi kami menunggu dari panitia dimanapun kami diletakkan kami akan tetap senang gitu. Oke, artinya dimanapun nanti akan diletakkan operasi UMKM Argado Bonani Pinasa akan menerima karena selama perhelatan 2 hari ini akan memang menyedot perhatian banyak wisatawan untuk melihat bagaimana produk-produk UMKM yang ada di kawasan Danau Toba. Tapi kalau kita bicara tentang persiapan gitu ya, persiapan yang dilakukan sekarang oleh para pelaku UMKM apa nih Kak? Apakah kemudian kita mempersiapkan produk-produk untuk wisatawan luar negeri saja atau justru kita mempersiapkan juga produk-produk yang juga akan nanti dibeli oleh para wisatawan dalam negeri atau wisatawan domestik? Nah, kalau kita di UMKM kita buat rapat. Udah buat kita rapat, kita buat panitia, dan kami mulai mikirkan itu yang datang itu kira-kira umurnya berapa, ya kan? Yang tamu-tamunya itu, karena ini kan event internasional, ada pertandingan, berarti dari lihat dari umur, dari kira-kira kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan. Nah berdasarkan kebutuhan itu, maka kita akan mengadakan kurasi barang-barang. Karena kan di Koperasi Argado Bonani Pinasa ada lebih banyak bermacam-macam bidang. Ada kuliner, ada fashion, ada juga ulos, ya. Dan ini akan kita kurasi gitu. Oke, kalau melihat pemetaan sekarang ini kan memang tempatnya posisi atau areal sirkuit nantinya untuk F1 H2O itu, apakah nanti UMKM itu akan hanya berada di sekitarnya atau justru seluruh wilayah Bali G itu? Karena nggak mungkin satu posisi aja kunjungan wisatawan, pasti akan mengelilingi semuanya begitu. Bagaimana strategi yang dibuat oleh para pelaku UMKM? Nah, kita kan diberikan nanti stand, booth, mungkin ada yang berapa lapis itu nanti kita lihat dari panitia, lebih baik untuk menginikannya. Nah nanti UMKM akan mengisi booth masing-masing. Gitu. Oke, nanti ini juga menjadi pertanyaan bagi banyak orang begitu ya. Apakah karena belum datang juga nih Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara, bisakah kemudian nanti para pelaku UMKM di luar dari Danau Toba bisa mengintervensi atau bisa membawa produk-produk yang ke sana atau bagaimana? Kalau misalnya ada para pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara tapi bukan di kawasan Danau Toba, bukan di kawasan Bali G, bisakah kemudian mereka itu nanti ikut pameran di sana atau bagaimana? Bagaimana tanggapan Dinas Koperasi atau Koperasi Argado Bonani Pinasa? Nah, kalau kami dari UMKM, kalau kita mau
ingin mensukseskan event ini, saya yakin kita harus ada ketertiban. Nah, Dalam artian? ketertiban ya kita kan udah ada punya aturan, pemerintah kan sudah memberi aturan, pasti mereka memberikan yang terbaik, memberi aturan yang terbaik sehingga tidak kacau. Nah, jadi dengan kita harus UMKM mengikuti aturan yang diberikan pemerintah. Nah, jadi dengan seperti itu baru kita bisa mensukseskan ini dengan baik. Oke, tapi kalau secara pribadi, secara organisasi, meskipun ada yang turun dari bukan kawasan Danau Toba sekitarnya begitu, bukan yang ada di 7 kabupaten. Kalau misalnya dia datang dari wilayah Medan, itu nggak apa-apa bagi para pelaku UMKM. Yang penting sukses begitu. Apakah ini juga menjadi kecemburuan? Nah, saya rasa kita kan harus berbisnis dengan santun. Iya. Nah, harapan saya juga dengan anggota UMKM mengatakan bahwa kita itu harus memberi layanan yang terbaik, berbisnis dengan santun dan memberikan produk yang terbaik sehingga wisatawan itu ya betah kan gitu, senang gitu. Jadi ya berbisnis santun ini memang harus kita. Oke, berbisnis yang santun. Tentunya nanti akan hadir pelaku-pelaku UMKM dadakan, gitu ya. Pelaku-pelaku UMKM dadakan ini akan pelaku UMKM yang musiman, begitu ya. Karena ngelihat ada event akbar, perhelatan besar berskala internasional, bagaimana kemudian upaya pihak UMKM supaya memang tertib, santun gitu loh. Sehingga tidak ada lagi nanti orang yang menjajakan langsung ini misalnya UMKM topi, baju, atau misalnya sapu tangan dan sebagainya begitu. Kan ada kadang-kadang begitu. Apakah ini sah atau bagaimana? Nah, kalau menurut saya jika masyarakat diberi sosialisasi dengan baik dan sekarang ini itulah makanya penting sekali sosialisasi itu. Maka masyarakat pasti mengerti. Jadi kan 3 hari ya, 2 hari. 24, 26. Tapi kan sebelum dan sudah itu kan memang udah atlet, apa artinya pemain-pemain itu kan sudah hadir di sana, gitu ya. Jadi rezeki itu nggak kemana, yakin aja gitu. Pasti kan nggak mungkin kan dalam satu ruangan itu di situ gitu kan. Terus pasti kan mereka kan wisatawan baik dari luar dan dalam kan itu kan bergerak. Iya. Pergerakan yang tinggi ini kan pasti yang penting kan kita berikan yang terbaik, pasti kan tamu akan datang ke tempat kita. Oke. Satu hal yang menarik ini ya, satu hal yang menarik begitu ya. Bagaimana nanti model persaingan yang ada, artinya persaingan secara sehat begitu, supaya benar-benar memang pelaku UMKM ini bisa kompak meskipun bukan tergabung dalam Argado Bonani Pinasa. Tapi kemudian semua yang membawa label UMKM itu bisa bersatu, kemudian tujuannya satu, bagaimana memperkenalkan produk UMKM yang ada di Danau Toba. Apa kira-kira koordinasi yang sudah dilakukan selama ini dengan para pelaku UMKM yang ada di sana? Iya, jadi pemerintah juga panitia itu kan mengkurasi barang-barang dan harga. Nah, jadi saya yakin dengan kurasi ini pasti tamu-tamu kita akan puas gitu. Karena kurasi inilah sebenarnya yang memilah ya, memfilter yang mana yang harga yang tidak atau yang layak untuk dipasarkan. Oke. Terkait dengan kalau kita bicara dengan UMKM kan tidak hanya produk seperti misalnya kerajinan tangan begitu ya, tidak hanya wastra, tapi termasuk juga kuliner begitu ya. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan saat ini supaya memang kuliner-kuliner yang nanti akan dipamerkan atau akan dijual di sana itu benar-benar bisa layak dan representatif begitu ya. Karena kan salah satu kebersihan juga penting begitu. Apakah ini juga menjadi perhatian khusus? Iya jelas. Nah, pemerintah dalam kurasi itu dalam bidang pangan kurasinya itu lebih ketat. Jangan sampai nanti wisatawan kita sakit perut gitu kan. Nah, jadi harus dilihat misalnya tanggalnya pemakaiannya masih bisa berlaku tidak gitu kan. Kemudian dari komposisinya itu juga ini BOPN-nya bagaimana dan begitu juga mengenai halalnya juga karena kan kita lihat tamu-tamu kita kan ya jadi memang dikurasi dengan benar oleh pemerintah. Oke, artinya nanti akan ada di sana yang memberi pemahaman, yang memberikan kepercayaan kepada para pengunjung seperti Balai POM-nya, ada bagaimana dengan izin Balai POM, kemudian halal dan kemudian kadaluarsanya begitu ya. Ini menjadi perhatian khusus. Benar. Karena ini juga menjadi harapan masyarakat. Nah, kalau sedemikian rupa, bagaimana supaya hal ini diseragamkan? Tidak hanya satu pihak saja, tapi semua pihak memikirkan itu. Karena ketika satu orang yang berulah tidak baik, akan semuanya menjadi tidak baik citranya begitu. Ya, kita kan diberikan rapat itu, rapat dengan panitia. Ya panitia telah mensosialisasikannya kepada kita semua. Bahwa keteraturan dan ketertiban ini sangat penting. Nah, jadi waktu beberapa kali Zoom, beberapa kali rapat itu,
telah dijelaskan oleh panitia hal ini semuanya. Sehingga kita yakin bahwa pemerintah telah mengusahakan untuk yang terbaik. Baik. Kalau kita lihat tanggal 24 ya, 24 hari ini masih 19 begitu ya. Ini masih ada waktu sekitar 30 hari lagi. Persiapan-persiapan apa sih yang tengah dan sedang dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk menuju ke sana begitu? Karena sebelum hari hanya kan memang sudah harus ready gitu ya. Sudah harus ready. Apa persiapan yang dilakukan sekarang ini? Ya itu kami udah rapat kami bentuk panitia. Jadi supaya kurasinya itu bagus, sebelum kurasi oleh panitia, kita dari koperasi membuat kurasi juga gitu. Jadi kita pilih, kita ada beberapa bidang. Nah, produk mana yang akan kita tampilkan? Itu kita rapatkan gitu di dalam panitia. Jadi ada panitia untuk persiapan ini. Nah, misalnya kita lihat tadi bagaimana mengenai produknya yang akan kita tampilkan, mengenai harganya, itu juga kita dirapatkan sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Oke. Kak, kalau kita bicara tentang packaging, apakah juga ini menjadi bahan pertimbangan? Karena ini kan merupakan salah satu daya tarik juga untuk produk UMKM kita yang nanti yang misalnya sifatnya harus dibawa begitu kan. Packaging kan penting begitu ya. Penting. Ini kan apakah juga menjadi perhatian khusus? Jelas, karena ini kan event ini merupakan kenang-kenangan dan bahkan kami membungkusnya dengan F1H2O itu kami tuliskan di dalam produk kami dengan harapan itu akan menjadi kenang-kenangan bagi wisatawan nantinya bahwa event ini terjadi benar-benar disukai oleh wisatawan kita. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa, kita juga telah mengundang dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Dan sudah hadir bersama kita Ibu Yeni Melinda selaku Kepala UPT UMKM yang nanti kita akan minta tanggapannya terkait dengan bagaimana sebenarnya tanggapan. Silakan Ibu. Bu Yeni, apa kabar? Selamat sore Bu. Selamat sore. Silakan duduk Ibu, Iya. langsung saja. Supaya jangan ngos-ngosan, saya kasih waktu Ibu 2 menit dulu duduk. Macet di Saya tanya mana-mana. dulu. Kak Ros Diana nih, Kak Ros kalau begitu packaging ini merupakan hal yang terpenting. Apakah semua juga sudah diberikan surat edaran begitulah atau misalnya himbauan kepada seluruh pelaku UMKM kita supaya memang benar-benar memperhatikan packaging begitu. Benar. Karena ini penting kan begitu, tidak hanya misalnya hanya sekedar mengingatkan himbauan tapi sebenarnya penegasan begitu. Benar. Sudah dilakukan Udah. atau bagaimana? Ya, jadi telah diberi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita kan ada Zoom beberapa kali dengan beberapa panitia dan itu hal-hal itu telah dibicarakan dan diberi wawasan sehingga bisa memberikan yang terbaik baik dalam hal juga packaging ini. Baik. Saya ke Bu Yeni. Bu Yeni, luar biasa sekali bisa hadir di TVRI Sumatera Utara hari ini. Terima kasih. Kita mau tahu nih Bu, bagaimana kemudian nanti dukungan daripada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara terkait dengan perhelatan besar F1H2O Powerboat yang akan digelar di Danau Toba pada tanggal 24 hingga 26 Bu. Seperti apa nih? Kalau kami dari segi UMKM-nya, Pak, dari hampir 2.000 UMKM binaan kita yang di Mebidang, itu belum yang Provinsi Sumatera Utara ya, masih di Mebidang itu sudah kami kerahkan untuk membawa produknya. Yang pertama itu administrasi. Administrasi dulu. Okay. Kita kepingin tahu legalitasnya ya Ibu ya. Iya, Bu. Terutama kalau untuk makanan dan minuman itu legalitas halalnya sudah ada apa enggak. Yang kedua lagi dikurasi itu produk-produk yang layak, yang kami anggap layak untuk dipromosikan pada event internasional. Ini bukan main-main Pak. Ya, ini sudah mata dunia menuju ke kita, Danau Toba, ya. ke Danau Toba khususnya kan, ke kita. Jadi kita tidak boleh bermain-main dalam hal ini. Ini event besar dan event yang kita harapkan untuk mempromosikan Danau Toba kita di seluruh dunia. Sejauh ini proses kurasi produk UMKM sedang kita jalankan. Untuk selanjutnya nanti kita sampaikan ke Bank Indonesia selaku kurator yang sebenarnya yang diamanahkan untuk event ini. Demikian Pak. Nanti yang menjadi kurator lah yang akan penentu. Apakah kemudian dari 2.000 pelaku UMKM yang ada saat ini nanti
yang sedang dikurasi saat ini, nanti semua akan berada di venue PPIP atau akan tersebar di seluruh tempat lainnya begitu? Sayangnya kita cuma dapat satu stand, Pak. Satu stand Satu saja stand untuk dan 3 kali UMKM 3. Provinsi Sumatera Utara. Kita sayangnya cuma dapat satu stand untuk Provinsi Sumatera Utara. Dari 27 stand yang ada, nah, kita cuma dapat satu stand. Oke. Jadi memang harus benar-benar kita kurasi. Siapa sih yang beruntung itu Bu ya? Belum tahu, Pak, dan ini akan jadi kejutan untuk UMKM-nya. Apakah ada klasifikasi khusus mungkin yang menjadi perhatian Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi selama ini yang menjadi, nah ini cocok nih gitu di sana gitu? Yang jelas kita legalitas. Ya. Karena yang isu-isu yang saya dengar kemarin dari Zoom dengan pihak BI itu banyak dari negara Arab Saudi. Jadi kalau negara Arab Saudi tentang makanan dan minuman harus ada sertifikat Ya. halal. Oke. Itu sudah pasti. Yang berikutnya keunikan. Keunikan daripada produk-produk UMKM kita. Ya kan, di mana yang memang tidak ada di negara mereka kita tonjolkan. Ini loh keunikan negara kita. Seperti ulos yang dipakai bunda kita ini, ya kan? Keunikan. Dan yang terakhir packaging juga penting. Baik. Kalau kita bicara tentang keunikan, Nika Rosdiana, ini kan yang menjadi sorotan bagi pihak terkait ya, Dinas Koperasi dan UMKM, meskipun kuratornya nanti itu ke Bank Indonesia begitu ya. Nah tapi keunikan apa sih yang sedang dipersiapkan saat ini? Keunikannya bagaimana? Kan tidak hanya sekedar misalnya kualitas, oke lah kualitas nomor 1 gitu, tapi keunikannya bagaimana? Kan itu penting juga. Iya. Di sini saya ada bawa Pak sedikit ini, misalnya harapan kita kan itu tamunya nanti kalau ini namanya biasanya kalau dari segi umur Bu ya yang agak muda gitu. Nah jadi kita berusaha yang disenangi pemuda gitu. Tapi juga membuat ciri khas bangsa kita itu dikenal oleh wisatawan dan merupakan sesuatu yang unik. Nah ini tas ini kita ini dari ulos ya. Mudah-mudahan ini digemari nanti. Jadi ini cuma satu saya bawa kebetulan, tapi kita punya banyak ya. Jadi topi, karena itu panas, ya mungkin panas ya, kami mikir panas, maka kami banyak macam produk topi, baik topi laki-laki, topi perempuan ya gitu. Nah, jadi ini juga topi ini misalnya juga dari ulos gitu ya. Jadi selain kita berbisnis, kita juga seperti katakan Ibu ya, memperkenalkan budaya khas kita. Baik. Saya ke Bu Yeni lagi. Bu Yeni, harapan atau target besar dari Dinas Koperasi dan UMKM itu apa sih dampak dari F1 H2O ini? Karena seperti yang Bu sampaikan tadi ini kan bukan perhelatan kecil begitu ya, tapi ini internasional yang akan menyedot perhatian luar negeri. Sampai sekarang saja mungkin sudah ada 39, hampir 30 negara yang mendaftar begitu ya pesertanya. Artinya ini kan memang sesuatu yang memang akan menjadi sorotan penting oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Seperti apa nih? Harapan kami di provinsi ini Pak sama dengan harapan mungkin bangsa Indonesia pada seluruhnya. UMKM yang naik kelas. Itu dia. UMKM naik kelas. Iya. Oke. Nah, tetapi kan UMKM naik kelas ini kan tidak hanya pada 2 hari ini saja sebenarnya menentukan. Meskipun memang tolak ukurnya 2 hari ini. Tapi seperti yang Bu Yeni katakan tadi kan memang haruslah memang benar-benar menjadi pelaku UMKM yang sejati. Bagaimana sebenarnya sesungguhnya menjadi pelaku UMKM yang sejati yang akan diingat orang, dikenang orang sampai kapanpun sebenarnya Bu Yeni? Silakan. Satu sebenarnya kata kunci dari UMKM ini. Mereka harus punya jiwa entrepreneur Pak. Entrepreneur sejati. Jadi tidak main-main dengan produk usahanya. Harus terus berinovasi, berkreasi, dan meningkatkan mutu daripada produk UMKM-nya. Baik. Oke. Menarik juga ini, apakah kemudian nanti karena ada perhelatan besar ini, ya meskipun bukan Dinas Koperasi sebenarnya menyalurkan, memberikan bantuan, tapi apakah ada saluran bantuan juga nanti kepada para pelaku UMKM, khususnya yang ada di kawasan Danau Toba? Kami akan kembali sesaat lagi setelah lagu berikut ini pemirsa. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat
tak mengenalmu. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada lagi hasrat dalam hidupku. Kepada dirimu yang dulu ku cinta, tak ada lagi harapan, takkan ada lagi harapan. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew you were never serious. Reach your love at me, and I tell you once again, oh baby. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini, seperti dahulu kita mengenalmu. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew you were never serious. Reach your love at me, and I'll tell you once again, oh baby. Aku, generasi saat ini. Mereka bilang, generasi milenial. Generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938 di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno dalam kesendirian semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon dekat rumah pengasingannya, tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di program Tanggapan Publik. Tentunya kami masih terus mengharapkan tanggapan Anda. Anda boleh juga langsung komen di media sosial kami kalau Anda saat ini sedang menyaksikan TVRI melalui media sosial TVRI Sumatera Utara. Dan saya akan ke Ibu Yeni lagi. Ibu Yeni sebagai penyemangat bagi para pelaku UMKM kita, khususnya di Danau Toba, apakah itu di bidang begitu ya. Nah, apa sebenarnya yang diberikan nanti kemudahan-kemudahan pada para pelaku UMKM ini, apakah itu ada bantuan dan lain sebagainya supaya mereka bersemangat gitu, apalagi ini harapan baru gitu.
Inilah penyakit UMKM. Asal bicara dengan kami pasti yang disoroti apa Saya bantuannya. cuman, Kan gitu. saya cuman ini aja apa namanya, ungkit dikit keluar gak sih gitu rupanya. Tapi bagaimana? Inilah dia. Ini kan udah diberikan bantuan Bu ya. Kesempatan ini kesempatan emas, ini kan Sebenarnya. bantuan juga benar nggak? Tapi kan kebanyakan ini pelajaran bagi kita semua. UMKM itu seharusnya harus berdiri di kaki sendiri dulu, mandiri dulu, jangan mengharapkan apa-apa. Kita pemerintah ini hanya memfasilitasi bagaimana UMKM ini untuk naik kelas. Kalau untuk bantuan itu bonus sebenarnya Pak Bonus Keri. ya? Bonus sebenarnya. Yang bisa memajukan UMKM itu sebenarnya UMKM itu sendiri dengan jiwa entrepreneurnya itu. Iya. Untuk UMKM yang akan kita tampilkan nantinya di event ini, sebenarnya itu sudah luar biasa. Kita memperkenalkan dia di internasional loh, bukan kaleng-kaleng Akan ini. disoroti oleh seluruh berbagai media yang ada di dunia begitu ya Bu ya. Betul, ini acara bukan kaleng-kaleng Pak. Ini acara yang betul-betul internasional loh, ya kan? Siapapun yang sudah masuk ke dunia ini, yang sudah showcase istilahnya, sudah kita ajak, itu memang betul-betul UMKM unggulan Sumatera Utara. Iya. Sama halnya seperti yang di Mandalika kemarin, meskipun memang tempatnya kalau di Mandalika di darat, kalau ini kan di laut begitu ya. Iya. Tapi ini gaungnya nanti kita harapkan sama begitu Bu ya. Alat Pak, bukan di darat, di danau. Ya, nanti di danau. Di danau. Oke. Oh, ya. Kalau begitu, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Yeni tadi, bagaimana sebenarnya pelaku UMKM melihat selama ini bantuan itu bonus atau justru mengharapkan terus bonus-bonus yang ada gitu, atau memang sudah ada jiwa-jiwa entrepreneur yang sejati itu gitu. Nah, Karos. kalau kami Koperasi Argado Bonani Binasa memang terdiri dari usaha-usahawan. Nah, jadi memang mereka memulai usaha itu mulai dari yang kecil gitu. Nah, jadi kita juga memang kalau memang berharap hanya kepada pemerintah ya harus memang menunjukkan itu jiwa-jiwa pejuang. Sebenarnya UMKM itu adalah pejuang kalau menurut saya, Bu. Pejuang-pejuang yang betul-betul berdarah-darah untuk ini menghasilkan. Dia goreng kerupuk hari ini, ya kan, semoga laku gitu kan. Dia udah kerja ini. Dan jadi itulah sebenarnya pejuang sesungguhnya ya, Bu ya. Nah, Tapi kenapa masih banyak selama ini kadang-kadang para pelaku UMKM hanya mengharapkan misalnya seperti kata Kak Yen tadi, bantuan. Apakah itu memang dikatakan bukan pelaku UMKM yang memiliki jiwa entrepreneur? Nah. Atau justru memang karena sudah ini ketularan aja gitu ya, udah mumpung ya, kenapa nggak disuarakan kepada pemerintah, mudah-mudahan dapat. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa, tapi kalau dapat syukur gitu. Gimana sih? Kalau bagi kami UMKM, nah kita itu kan sebenarnya kalau diberi binaan sama pemerintah pasti untuk meningkatkan. Nah, tapi sebelum kita diberi peningkatan, kita kan harus tunjukkan diri kita dulu siapa. Setuju. Nah, jadi itulah namanya koperasi, corporate. Jadi kita bergabung di dalam ini beberapa usaha itu kita saling, bahkan kita mengunjungi yang satu dan memberi kira-kira arahan-arahan ya gitu, pemasukan. Jadi kami saling mengunjungi bulan ini ke sini. Jadi kita tetap beranggap tidak mungkin dari dinas koperasi misalnya untuk datang langsung ya Bu ya, ini kan pasti kita yang harus tunjukkan dulu, Bu ini loh Bu gimana. Artinya gimana, mereka berempati, oh ini luar biasa nih, perlu didukung nih. Iya gitu Itulah loh. bonus tadi kan begitu dia. Iya Pak. Oke. Bu Yeni, kalau kita bicara tentang gambaran pelaku UMKM kita pasca pemerintah ini membebaskan yang namanya atau mencabut PPKM gitu ya. Apakah kemudian ini sudah lebih bergeliat lagi dari survei yang dilakukan misalnya? Dari survei yang kami lakukan, Pak, sebenarnya UMKM ini seksi. Seksi ya? Seksi. Ini yang paling oke juga memang seperti ibunya, seksi. Gitu. Seksi. Silakan. Jadi sudah jadi pantauan dari berbagai macam penjuru ini. Sudah jadi apa ya dibilang ya, bintangnya di Indonesia. Sudah banyak yang memantau. Seperti terakhir kami di Plut. Jadi saya mulai agak sombong ini Pak. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya. Sombong dikit nggak apa-apa, berarti kan memang ada karyanya kan begitu Iya, dia. kita di UPT Plut kemarin mendapat juara harapan 3 sih sebenarnya. Tapi bukan di Provinsi Sumatera Utara. Tapi di Indonesia. Tapi di Indonesia dari 74 Plut yang ada. Wow. Itu sebenarnya jadi cambuk bagi kita. Kategori apa nih yang membuat Sumatera Utara itu menjadi terbaik? Banyak Pak. Dari kita mempunyai inovasi di situ.
Inovasi kita ada 2, itu inovasi aplikasi. Aplikasinya juga? Aplikasi juga. Wow, udah Ada digitalnya 2. luar biasa ya. Iya, ada kurasi dan Sikonco. Sikonco itu apa, Ibu? Sistem informasi kinerja konsultan pendamping. Wow. Kita punya 7 konsultan di pendamping UKM di UPT Plut. Ini yang membuat benar-benar pelaku UMKM kita tidak jalan di tempat, tapi bisa Iya. melompat tinggi ya Bu ya. Betul, jadi harapan kita bersinergi antara Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Utara dengan seluruh UMKM dan koperasi yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Itu harapan saya ke depan, mudah-mudahan dengan event yang ada sekarang ini menjadi semangat untuk lebih berinovasi, bergairah dan menunjukkan hasil karya yang luar biasa. Iya. Saya ke Kak Rosdiana lagi. Kak Rosdiana, kalau kita lihat kan salah satu pendukung atau sektor atau hal yang paling bisa meningkatkan peningkatan ekonomi di suatu daerah itu adalah UMKM. Karena sering juga disebut sebagai tulang punggung perekonomian di suatu daerah begitu ya. Nah, apakah kemudian ini menjadi satu kebanggaan juga, gitu, menjadi kesombongan juga bagi para pelaku UMKM ketika misalnya sukses dan sebagainya? Bagaimana Iya. sih? Kalau dia jadi kesombongan, berarti dia nggak akan naik kelas. Begitu ya? Iya, jadi memang harus dia low profile gitu, harus di bawah sehingga mau belajar. Kalau udah merasa puas, kenyang, ya nggak akan mungkin bisa belajar lagi. Nah, jadi untuk itu ya kita harus selalu berinovasi seperti yang diinginkan Ibu, bahwa harus selalu mau belajar sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk Baik. ini. Ya, saya ke Bu Yen. Bu Yen selaku Kepala UPT UMKM ini kan memang punya peranan penting juga Kepala UPT UMKM begitu ya. Salah satu hal yang paling diharapkan oleh pelaku UMKM adalah pameran. Nah, apakah kemudian pameran ini juga bisa meningkatkan pendapatan daripada para pelaku UMKM atau paling tidak bisa mempromosikan hasil kreasi yang dimiliki oleh para pelaku UMKM? Kenapa dia terus meminta ada difasilitasi dengan yang namanya pameran? Apa sih dampak yang paling besar bagi para pelaku UMKM ketika ikut dalam pameran itu? Karena ujung daripada produksi dan ujung daripada UKM ini ya dipamerkan, Pak. Dipamerkan dan dipromosikan. Oke. Untuk ya supaya masyarakat tahu bahwa ini loh hasil daripada karya kita untuk naik kelas itu tadi, Baik. meningkatkan omset dan aset daripada UMKM Baik. itu sendiri. Ini juga supaya masyarakat tahu, para pelaku UMKM tahu di seluruh Sumatera Utara. Saya mau tanya, konfirmasi dulu ini ke Bu Yen. Bu Yeni, selaku Kepala UPT UMKM Provinsi Sumatera Utara. Apakah ujuk-ujuk setiap para pelaku UMKM bisa ikut daftar menjadi peserta di pameran atau ada syarat-syarat khusus? Silakan, Bu Yen. Kalau mendaftar dipersilakan, Pak. Kita membuka pintu yang Tetapi sebesar-besarnya. Izin kita kurasi dulu, ya kan? Ini yang paling penting. Artinya bagaimana mekanisme sistem kurasinya supaya masyarakat tahu gitu loh, Bu Yen. Iya. Sebenarnya kita sudah mempromosikan UPT kita loh Pak. Kita ada di IG, kita ada di Facebook, di media sosial kita sudah ada. Tinggal mungkin mindset masyarakat ini yang agak gimana ya dengan produk UKM. Sebenarnya PR kita semua ini Pak. PR kita semua untuk bagaimana merubah mindset masyarakat tentang produk-produk UKM. Yeah. Biasanya kan masyarakat bilang produk UKM itu kualitasnya begini, itu sebegini. Ini PR kita semua. Dan kenyataannya di UKM binaan kita itu Pak, itu sudah banyak yang go internasional. Go internasional. Yes, sudah banyak yang go internasional. Menggunakan sarana digital kan atau seperti apa Ibu? Digitalisasi juga sudah dan mengapakan produknya ke luar negeri juga sudah ada. Itu kenyataannya. Makanya saya bilang ini PR kita bersama, bagaimana merubah mindset terutama anak-anak muda kita ya Pak. Jangan pakai brand A, brand B, kenapa tidak pakai brand yang UKM? PR bagi kita semua. Oke, Bu, apa yang sudah dilakukan oleh UPT UMKM Provinsi Sumatera Utara untuk bisa menginspirasi pelaku UMKM yang baru ini, khususnya yang sudah go internasional tadi, supaya keberadaan mereka ini bisa menginspirasi yang baru gitu Bu. Apakah ini juga dibuat sebuah kegiatan oleh UPT UMKM atau Dinas Koperasi UMKM Provinsi? Alhamdulillah sudah dan akan Pak. Sudah dan akan Sudah begitu ya? dan akan. Bagaimana bentuknya Ibu? Bagi UMKM yang sudah kita anggap mapan, yang sudah go internasional,
Itu kita ajak ke Bintek yang kita lakukan, sosialisasi kita lakukan untuk menambah semangat bagi adik-adiknya Oke. UMKM yang pemula. Dan akan kita lakukan ini Pak, ini termasuk kegiatan strategis daerah. Pada mungkin awal Maret 2023 ini kita membuka 1.000 UMKM untuk digitalisasi. 1.000 1.000 UMKM. Digitalisasi 1.000 UMKM. Dan sudah ada dari 1.000 itu sudah masuk ada hitungannya di Dinas Koperasi UMKM Provinsi? Lagi dibuka pendaftarannya Pak. Lagi dibuka. Iya, nanti kemungkinan rencananya itu dibuka oleh Pak Gubernur di Aula Tengku Rizal Nurdin. Wow, menarik sekali nih ya Iya. untuk tahun 2000. Bagaimana sambutan Kak Rosdian ini selaku pelaku UMKM juga? Kita merasakan itu. Kemarin waktu di Antares ya Bu, Ya. diadakan pelatihan gitu bagi mahasiswa bahkan supaya untuk ber-UMKM. Nah, Koperasi Argado diajak gitu untuk ini diperkenalkan bersama mahasiswa itu. Nah, jadi memang betul-betul Dinas Koperasi kami ya melihat betul jempol dengan Dinas Koperasi karena memang betul-betul kita dibina. Bahkan diberi, bahkan saya bilang yang mahasiswa aja ya Bu ya, Ya, diajak gitu loh Pak Baik. untuk berusaha. Bu Yeni, indikasi keberhasilan sebuah pembinaan itu di mana sih Bu? Atau ketika sudah sampai di luar negeri sajakah? Atau lebih banyak pelaku UMKM kita yang mungkin memiliki jiwa entrepreneur? Atau semakin banyak orang yang beralih ke UMKM? Yang mana sih sebenarnya ini Bu Yen? Ini pertanyaan yang berat ini Pak. Ini pertanyaan berat. Karena kalau kita berbicara UMKM, sebenarnya itu berbicara mengenai hati itu Pak. Ada kepuasan tersendiri melihat UMKM yang kita bina itu naik kelas kan gitu. Ada kepuasan tersendiri. Iya. Jadi kalau ditanya, Bu, apa ini barometernya? Saya pun bingung. Bingungnya kenapa? Tergantung mata orang melihatnya, Pak. Oke. Tergantung mata orang melihatnya. Tapi bagi kami tetap UMKM yang naik kelas itu yang bertambah omset dan asetnya. Itu aja. Bertambah omset dan Omset aset dan ini memang yang asetnya. paling penting. Iya. Kalau nggak ada bertambah omset dan aset kan produksi nggak ada ya Bu Nggak ya? ada, kan itu kan. Berarti tolak ukurnya kalau kacamatanya Dinas Koperasi dan UMKM itu tambah aset dan omset begitu. Iya, Oke, itu aja. Saya tanya Bu Rosdiana, bagaimana selama ini omset dan asetnya? Apakah mungkin karena pandemi kemarin omset dan aset ini berdampak Pak Kerry atau Bang Kerry? Tapi mungkin 2023 ini akan naik aset dan omset begitu. Ya memang waktu kemarin ada juga dampaknya ya Bu ya waktu ini. Tapi sebenarnya yang bertahan waktu masa itu ya Bu, yang malah UMKM. Kita lihat yang bertahan itu malah UMKM. Makanya saya katakan tadi pahlawan. Dinas Koperasi itu memang seperti katakan Ibu, itu bekerja dengan hati. Walaupun keadaan seperti itu kita terus dibina, memberikan hati, bekerja dengan hati ya Bu Betul, ya. Memberikan ini panutan bagi kami sehingga kami pun bekerja dengan hati Pak. Baik. Jadi Oke. kami sukses. Baik, ini kita Kesejahteraan kami meningkat loh Pak. kesejahteraan meningkat ya. Iya. Kita berharap itu sih. Artinya kalau kesejahteraan para pelaku UMKM meningkat, berarti pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga meningkat kan gitu ya. Ini udah pasti kan gitu. Pendapatan daerah juga meningkat juga kan begitu dia. Nah otomatis masyarakatnya juga akan berdampak gitu ya. Saya ke Bu Yeni. Bu Yeni kita masih udah di penghujung acara ini. Apa ini harapan Bu Yen dari selaku Kepala UPT UMKM atau mewakili Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara supaya seluruh pelaku UMKM ini bisa memaknai ini, bisa mengambil momentum yang luar biasa perhelatan Akbar F1 H2O Powerboat yang akan digelar di Bali G, ya di kawasan Danau Toba. Ya. Harapan saya bagi seluruh UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini selalu berinovasi terhadap produknya. Jangan lelah, jangan malu untuk belajar. Karena dengan belajar itu banyak yang kita dapat. Itu. Jangan lelah dan jangan berhenti berusaha berinovasi. Kami di UPT Plut itu siap untuk mendampingi UMKM kita Iya. dan koperasi. Pesannya juga kepada masyarakat nanti yang akan berkunjung ke Danau Toba, apa ini kesannya supaya bisa melihat produk-produk UMKM kita yang ada di sana? Kesan saya, Pesan Ibu kepada seluruh masyarakat pesan yang nanti akan berkunjung ke Danau Toba pada perhelatan F1 H2O itu ya, F1. jelas saya memesankan kalau bisa memerintahkan dari kepala daerah harus membeli produk UMKM kita. Oke, ini yang paling penting gitu ya, beli produk UMKM gitu ya.
kita namanya cinta produk Indonesia kan gitu ya Bu Yen ya. betul Baik, sekali. Saya ke ini Kak Rosdiana terakhir nih Kak Rosdiana. Apa nih harapannya supaya nanti perhelatan F1 H2O ini bisa memberikan semangat baru untuk UMKM bisa naik kelas di Sumatera Utara khususnya di kawasan Danau Toba. Harapan saya ya warga setempat terutama ya memberikan ya kita sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamu-tamu kita. Jadi keramah tamahan itu sehingga mereka betah dan kepada UMKM yang tergabung dalam koperasi kita, saya meminta supaya kita tadi berbisnis dengan santun. Nah, jadi nggak bisa berjalan dengan teratur gitu, Bu. Dan memberikan seperti katakan Ibu produk-produk yang terbaik. Saya rasa dengan demikian baru kita bisa maju. Dan saya berdoa Pak, cuacanya bagus. Dengan cuaca yang bagus ini ya Bu ya sangat ini. Jadi kita sama-sama demikian juga kepada seluruh warga ya kami warga masyarakat saya mohon ya marilah datang kunjungilah kami. Dengan demikian itulah ini kita support kita sama pemerintah. Baik, terima kasih Bu Yeni Melinda selaku Kepala UPT UMKM Provinsi Sumatera Utara yang mewakili Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara hari ini datang ke TVRI Sumatera Utara. Terima kasih juga Kak Erika Rosdiana, tapi saya panggil Rosdiana lebih enak nampaknya panggil Rosdiana daripada Erika kan gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini nantinya bisa dimaknai oleh seluruh para pelaku UMKM khususnya di Sumatera Utara, terutama yang ada di kawasan Danau Toba agar bisa memaknai momentum F1 itu, F1 H2O ini supaya bisa memberikan kesempatan baru bagi para pelaku UMKM kita untuk naik kelas. Tapi ingat seperti yang disampaikan Bu Yeni tadi dari Dinas Koperasi dan UMKM, beli produk UMKM, kunjungi beli produk UMKM. Dan Kak Rosdiana juga katakan, yuk kalau kita cinta Indonesia berarti cinta produk UMKM. Selamat sore, sampai jumpa. Suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku sapa dirinya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang dirasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Oh, ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta. Oh, ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya, oh dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Oh, ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta. Oh, ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa dikala diri jumpa. Ingin selalu bersama, bersama dalam segala suasana.